ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Quali Elite Race Elite juga guys ya. Carlos Sainz ya, mantap sekali Carlos Sainz ya. Selamat datang di podcast Tifosi hari ini ya. Kita 2 kali kemenangan berturut-turut Ferrari, jadi gua mau jumawa dulu guys ya. Tapi takut juga sih habis jumawa ini besoknya turun nanti di Brazil ya. Jadi enggak lah, humble, enggak apa-apa, humble guys ya. Jadi ya kita akan bahas Mexican Grand Prix 2 kali ya. Menurut gua tidak disangka-sangka Ferrari bisa menang. Ya kemarin mungkin ada perdebatan yang bisa kita bahas nanti, but sebelumnya jangan lupa mengingatkan buat kalian untuk subscribe ke channel F1 Speed, bantu kami ke 100.000 subscriber. Dan ya, kali ini kita ada pergantian atau rolling pemain ya. Udah kayak bola nih. Ya kan, biasa ada Dim, sekarang ganti Ilham ya. Oke, langsung aja kita akan bahas. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan juga komen tentang Mexico Grand Prix dan mungkin prediksi kalian. Kemarin kita lupa bikin prediksi ya untuk tentang Meksiko. Jadi hari ini nanti jangan lupa untuk prediksi Brazil ya. Baiklah, masih di seri Amerika dan kita masih akan begadang besok di Brazil Grand Prix. Oke, itu aja mengingatkan, jangan lupa subscribe dan mampir ke channel kita ya. Oke, seperti biasa skor mungkin dari gua dulu. Skor untuk Meksiko menurut gua 9,5 menurut gua ya. Gue ngambilnya overall ya, bukan karena kali ini alasan gue 9,5 bukan karena Ferrari menang atau Ferrari 1-3, tapi lebih ke karena Max Verstappen kemarin memberikan aksi yang ya walaupun di awal doang ya, tapi kemarin tuh semuanya gue yakin berdiri ya ketika ngelihat defense Verstappen seperti itu. Itu kayak kita nggak nyangka gitu loh, maksudnya kita lupa, kita selama ini tuh kita udah terakhir kita ngelihat Verstappen mode gitu itu 2021 gitu. Jadi kita 2022, 2023, sekarang 2024 kita udah lupa kalau Verstappen tuh balapannya emang kayak gitu guys. Dan dia beralasan ya karena ya dia of course untuk melindungi kemenangan dia yang sekarang lagi masih di atas gitu kan, driver standing. Jadi 9,5 buat gua. Strategi bagus, ada crash juga Yuki di awal. Aksinya Leclerc juga ada oleng-oleng manja di akhir. Jadi masih ada panik-paniknya dikit dikejar Lando. Jadi ya kemarin balapannya cukup lengkap lah. 9,5. Coba kemarin ada safety car di tengah-tengah mungkin 10 buat gue. Sayangnya gak ada ya, safety carnya di awal doang. Jadi buat gue 9,5. Nopal 9 sih. Aku masih sama ngasih nilai kemarin juga 9. Overall balapannya asik. Dramanya ada, battle-nya ada, apalagi apa namanya bisa dibilang tuh actionnya tuh nggak habis-habis gitu. Dimana kalau misal kalian ingat lap 50-an kayak rasanya sepi, tapi di belakang nggak sepi gitu kan. Sergio Perez battle sama Lawson gitu kan, kayak gelut-gelut manja. Overall dikasih 70, jari. Ya dikasih jari 71 lap. Iya itu Seru. Lawson sih ini jari guys, ini nggak jari beneran guys, gitu. Dikasih jari begini tadi. Tuh, gua tuh kelingking. Jari kelingking ya. Tapi GG juga dia masih sempet-sempetnya nyetir 300 km per jam masih sempet-sempetnya begitu, ya gila emang. Oke. Regi. Kalau gue sih di 9 aja. Ya, kalau misalkan Mike 9,5 mungkin karena bonusnya 0,5-nya Ferrari menang lagi. Bener ya, mungkin juga ya. Tapi lebih baik dari Austin kalau menurut gue. Jadi suka banget gitu ya. Hari ini bolo tifosi gue nggak ada hari ini, bolo tifosi gue. Tidur. Oke. Satu lagi ya, mungkin turut ya. Sangat suka dengan drama-dramanya. Gua kira Meksiko itu karena mungkin banyak ke jalan lurus jadi kurang gitu ya. Mungkin overtake spotnya ya udah di situ aja gitu ya. Ternyata banyak banget di sektor 2, sektor 3-nya kayak yang kita udah tahu gitu ya. Insiden Norris Verstappen itu ternyata di tikungan yang gua gak nyangka di situ bakal duel gitu ya. Ternyata memang cocok banget buat diajak berantem gitu ya sampai dapat penalti gitu ya Verstappen ya. Gua sangat puas ya, bukan karena penaltinya tapi karena duel-duelnya gitu ya, banyak sekali cerita, banyak sekali drama gitu ya. Jadi 9 aja udah cukup buat gua. Oke, 9 dari Regi. Ilham yang tidak nonton sampai habis. Gue akan bilang setelah tadi sambil nonton ininya ya,
highlight. Karena to be fair ya, setelah lap 40-an juga nggak ada apa-apa kan. Kayak 40-an gue ngantuk tidur, terus cuman satu yang berubah terakhir adalah yang gue inget adalah tadinya Haas itu masih nempel, terus akhirnya ke split satu kan. Mikrofon lu deketin dikit deh, Ham. Oke. Nah, Alright, so 7 sama 9 kan akhirnya Haas ke split, Mercedes tukeran posisi, Max gue udah prediksi akan di P6, jadi gue akan bilang 8. Kenapa 8? Excitementnya mungkin hampir 10 buat yang nonton. Tapi dia 8 karena dia nggak nonton, guys. Mungkin close to 5 to 5 to 6 guys. It's okay. Excitementnya 9 atau 10 di awal-awal itu. Tapi driving standarnya 5 atau 6 dari start. Verstappen, Perez, Piastri nabrak. Ya agak aneh sih menurut gue. Padahal untuk track yang lumayan gampang gini, lumayan gampang bawanya dan lumayan gampang untuk overtake-nya pada jorok-jorok sih. Gue gak tahu deh, menurut kalian gimana? Itu T1. Mungkin lebih tepatnya bukan jorok kan? sih. Lebih tepatnya Lap bukan 1. jorok mungkin ya. Ya mungkin Hard masih kurang. Mana hard racing, coy? Ya kalau dari gua mungkin Racing emang hard. kalau kita ngelihat contohnya siapa yang jorok-jorok siapa? Contohnya. Piastri itu wingnya sempat nyenggol Williams, inget gue lagi ini. Ya, kalau Pinto. Awal-awal. Tapi kalau pintonya Ya, kemudian yang gini itu- banget gak sih? Enggak, itu Lupa gua. emang belum kelar itu apa? Emang Piastrinya masih half chance sequence, gitu. ya. Kalau dari POV gue ya. Gue lupa dah yang mana dah. Kemarin soalnya gue ingat Itu- ada yang nenggol. manuvernya kenceng banget gitu yang waktu di lurusan. Yang switchback mic. Kalau Oh. Pinto sama Piastri di Oh. turn satu, Itu dua, gitu. rada awal-awal sih. Iya, iya, iya. Enggak Ya, awal-awal sih. itu mau Mid-race switchback lah. tuh. Verstappen Iya, having gua a lupa field ingat. day, guys. Jadi ya mungkin kita bahas pelan-pelan dari awal biasanya kita bahas breakdown dari yang finish pertama sampai akhir. Tapi mungkin ini kita menyampur dengan aksi yang terjadi aja karena bisa dibilang kemarin itu aksi main actionnya memang di Verstappen sama Norris ya, itu udah main action banget gitu kan. Jadi Betul. ya sisanya strategi sama ada beberapa salip-salipan juga yang belakang. Mungkin karena kita ngelihat Perez juga ya kan salip-salipan sama sampai ke Lawson gitu. Terus Piastri sama tadi William and then Mercedes, 2 Mercedes juga ya. Jadi ya kayaknya cukup oke dan juga strateginya kemarin yang menurut kita agak beberapa tanda tanya ya, karena kayak misalnya ada beberapa kayak Piastri nggak dipit-pitin sampai lap 30-an lebih, 35 lebih bahkan kalau saya ingat gue. Pokoknya pakai ban hardnya cuma 30-an lap gitu, nggak sampai apa bahkan. Intinya Ya, aneh, half. ban mediumnya bahkan nggak half-half, bahkan kayak 60% ban medium, 40% ban hard gitu. Jadi kenapa aneh banget gitu kan. Jadi itu Kebalik. yang kemarin kita Terlupakan. pertanyakan ya kan. Tapi ya basically kemarin bisa dibilang gue mengutip perkataan Max Verstappen. Max Verstappen kan bilang, ya udah nggak apa-apa, gue di penalti 20 detik gue nggak terlalu masalah. Ya udah, yang lebih gue masalah itu cuma pace mobil kita emang kemarin jelek. Terus kata Verstappen kan kemarin hitung-hitungannya, kalau misalnya kemarin Verstappen tidak mengganggu dan membiarkan Ferrari lewat, atau intinya mengganggu Norris lah, itu kemungkinan besar Norris P1. Kalau Norris P1 dan Verstappen katakanlah P4, kan Ferrari kan emang lebih kenceng kan menurut Verstappen. Jadi mungkin kalau kemarin nggak ada apa-apa, Norris P1, 2 Sainz, 3 Leclerc, 4 mungkin bisa si Verstappen gitu. Verstappen. Poinnya Lando akan dapat 25 poin, Verstappen cuma dapat berapa? 12 poin. Jadi hilangnya lebih banyak ketimbang kemarin Lando P2, si Verstappen P6. Jadi ngejarnya Ngejarnya masih nggak terlalu jauh gitu gapnya. Jadi ini itu kayak main game yang menurut gue gila banget gitu. Verstappen bisa sampai mikir gitu tuh menurut gue, what? How? Kita nggak kepikiran gitu. Kita cuma mikir jelas Verstappen kelihatan mengganggu banget gitu. Maksudnya si Norris, pokoknya gimana caranya Norris nggak bisa finish di depannya Verstappen gitu kan. Tapi ya kemarin gue nggak nyangka juga. Kemarin kita nggak tahu sih Verstappen bisa finish P6 balik itu masih nggak jelas ya. Ternyata bisa P6. Jadi ya itu tadi poin
loss-nya nggak terlalu banyak sama Norris. Jadi kemarin Norris 18 poin kan, fast lap-nya diambil sama Leclerc. Terus si Verstappen berarti berapa poin? 8. Berapa? 16. Eh, Lupa dah. Bentar, P6 kita- 8 kan. 6 tuh Ya 8. 8 ya ya? sih. Ya, 8 8. kan? Norris 18 sama 8 jadi 10. Ya, 8 poin. Jadi hilangnya berapa poin? 8 poin 10. 10 poin. Nah, 10 poin. Compare kalau kemarin 25 sama P4 berapa? 10 kan? Hilangnya 12. 12. Ya, 12. Hilangnya Ya 13 lebih. poin, Wow. guys. Hilangnya 13 poin Yes. selisihnya. Jadi Verstappen kemarin menyelamatkan 3 poin, guys, dari colongan Lumayan. Lando Norris. Lumayan itu. Lumayan, Heeh. lumayan. Asli. Karena sekarang kan 50-an masih gapnya kan antara Verstappen sama Norris. Jadi 50 poinan di sisa berapa? Sisa 4 race. 4 race Empat dengan ada 2 Sprint race. ya. 2 sprint Nah, ya. kan? Ya, jadi mungkin 3 poin itu yang akan berpengaruh untuk di sprint kali. Misalnya Norris bisa dapat P1, misalnya Verstappen P3 atau P4 di sprint race. Nah, itu yang cover tuh 3 poin tadi tuh. Lumayan gitu kan. Jadi let's see. Ini akan sangat panas. Gua nggak sabar di race berikutnya. Pasti Verstappen akan nge-battlein Norris gila-gilaan lagi. Kecuali Verstappen sama Norris jauh ya gridnya ya. Kecuali ya kalau itu ya nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau misalnya gridnya deket, gue jamin disikat banget itu. Dan gue akan sebagai tifosi gue akan berterima kasih karena Verstappen nggak peduli siapa yang menang gitu. Yang penting Norris di belakang dia gitu. Benar. Seperti halnya kemarin, Sainz menang menurut gue ya karena Verstappen bisa dibilang salah satu faktornya gitu. Selain emang Sainz kenceng ya, tapi kalau nggak digangguin itu Norris kemarin ya Sainz, buktinya Leclerc aja ketangkep kan di akhir kan. Itu mungkin kalau nggak ada gangguan ketangkep juga tuh Carlos Sainz tuh di akhir-akhir. Jadi ya sangat-sangat berterima kasih ya gue sebagai tifosi. Teruskan. Harus. Teruskan. Karena WCC-nya Verstappen kan udah nggak dapet anyway, dia nggak peduli gitu. WCC-nya kan udah nggak mungkin. Udah ya. nggak bakal dapat anyway kan. Iya udah nggak mungkin. Fokus ke WTC. Bro, Ya, 1 lawan 2. bro. Susah lah. Perez nggak Iya, ngapa-ngapain. Perez. gitu. Alah, Perez. Cuy. Ya. Jadi Susah. intinya Tapi sekarang ya- Ferrari punya pemain ketiga istilahnya untuk Untuk mendapatkan WCC. ya, Iya WCC ya. Ini gue Salah, bilang salah WCC sih. ya. Iya. Cuman kemarin Iya, tuh iya. lebih kayak ini sih. Apa gue kalau baca komentar Verstappen ya lebih mungkin dia kayak cuman mencari dalam tanda kutip justifikasi aja lah untuk dia melakukan itulah. Gue rasa emang apa kalau dia apa hitung-hitungannya gue rasa nyadarnya mungkin belakangan karena kan dia nggak tahu kan Norris bisa maju sampai P1 atau enggak kan. Cuman ya setelah dia lihat belakang-belakang ya gue rasa justifikasinya dia aja lah untuk sebenarnya dalam tanda kutip apa di satu sisi memang kita bisa bilang Verstappen merasa itu adalah hal yang paling bagus dilakukan, tapi di satu sisi lain kita juga nggak bisa menghilangkan fakta bahwa kemarin itu by lap 2 dia udah komplain kalau mobilnya itu nggak punya charging baterai yang cukup. Itu berarti ini mobil ini mungkin secara aero package-nya masih bagus, tapi kemarin itu pasti mereka ada yang settingan hancur banget yang bikin mereka nggak bisa Settingan untuk fight IRS-nya. at Settingan least. IRS-nya salah Iya, berarti. settingan IRS-nya pasti ada yang either di breakingnya, either di deployment-nya itu pasti mereka kemarin udah berantakan banget karena startnya kemarin bagus kok, maksudnya dan di quali mobilnya juga kompetitif lah. Di race-nya mereka drop-nya jauh banget itu kan pasti ada. Dan ya menarik sih untuk kita lihat kayak 4 balapan lagi bakal kayak apa. Ini Tidak kita kan menutup, ini tidak mungkin- menutup kemungkinan 4 balapan ada 2 DNF ya, Verstappen dan Norris DNF. Betul. Yes. Itu sangat kita Karena- nantikan. malah lebih mirip kayak balap-balap di 90-an ya. Ini persis banget sama siapa? You name the greats lah. Schumacher. Schumacher. Cumi. Yang pokoknya gue mau menang at the cost of everything. Mereka nggak mau jadi good guy gitu. Lu cuman bisa jadi good guy kalau mobil lu lagi kencang banget, lagi dominan. Lu bisa tuh jadi good guy itu. Sangat relate dengan musim Relate sekarang, lah. gue rasa. Lu relate Di Hamilton bisa jadi good guy itu cuman perkara kalau mobilnya lagi kenceng, lagi di battle sama siapa, sama Rosberg waktu itu dia parkir 2016 Abu Dhabi coy.
Bodoh Iya amat. emang. Mau timnya ngomong apapun gitu. Iya, gitu. Ya kan? Lu cuman bisa jadi good guy di kalau mobil lu lagi dominan banget dan teammate lu lagi nggak nge-push lu. Jadinya siap-siap aja popcorn, soda, anything, minuman Yes. favorit kalian di 4 balapan terakhir karena Kopi ini sih antik-antiknya lebih Verstappen. tepatnya. Yang pertama Iya, Jing. yang pertama adalah Norris Gadang, pastinya gadang. udah ngeh Verstappen bakal begini. Makin aware dan masih ada 4 lagi balapannya. Masih ada 4 lagi guys ya. Gua menantikan semua balapan kita harus nonton secara full guys ya, karena Qatar terus Gitu kan Bang? Gitu kan Iyalah. Bang? Las Vegas. Qatar Vegas gue di rame tuh. Qatar gue pas di lapak gaming lagi, jadi di Jakarta, jadi nanti cobalah, semoga Qatar ada Brazil nobar, nggak bisa ada loh. nobar. Eh. Karena ini pasti seru banget. Kita pasti kemungkinan besar akan ada aksi-aksi seperti misalnya DNF atau Norris Verstappen crash kayak di Austria. Udah terjadi loh guys. Austria tuh udah teaser yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Dan untungnya kemarin Norris bilang kan waktu diwawancara, ya gue udah tahu Max bakalan kayak gitu. Makanya kemarin gue ngindar-ngindarin terus. Kalau enggak ya kita berdua bisa crash gitu. Jadi dia merasa dia respect Max Verstappen karena mereka temenan sih. Susahnya di real life tuh mereka temenan gitu loh, dan teman baik, bukan temen doang ya, teman baik gitu. Jadi mungkin itu yang sedikit membuat balapan spicy-nya jadi kurang spicy dikit gitu. Coba kalau mereka itu kemarin Lewis Hamilton dan Verstappen crash itu. Oh. Itu kalau Lewis Lama itu sama Max sampai- crash. itu luarnya pasti Pancer, salah satu ada yang maksa. Iya, pasti crash Heeh. gitu. Jadi untungnya mereka berteman guys. Jadi kita sebagai penonton agak kurang. Tapi ya of course gua 50-50 sih. Gua crash juga seru, nggak crash juga nggak apa-apa sih. Kasihan juga. Jadi ya kemarin tetap seru lah. Tetap kemarin kita tetap pasti kayak berdiri pas, terutama yang di turn 8 itu anjir, itu gila sih, itu yang Verstappen ngedive Wah, gila-gilaan itu sih jorok banget. Itu gila. jorok banget itu. Lu dari Dan belakang sayap. lu ngedive begitu. Leclerc lu sampai nggak nyalip, dapet- lu gila. nggak Tapi dapet corner lu Ham, sendiri tapi sih. kemarin tuh perdebatannya juga, lu kan steward 20 detik. Oke nggak? Biasanya kan harusnya 5 detik. Harusnya totalnya 5 detik untuk yang turn 4, turn 8 5 detik, jadi 10 tuh totalnya. Ya, ini Nggak 20. konsisten. Gimana ya? Nggak konsisten emang. Kalau kemarin 10 detik tuh Verstappen masih bisa ngejar Mercedes tuh. Iya. Itu harusnya ngelihat kota lah. Kota aja dikasih cuma 5 detik. Itu kemarin. Iya, kemarin kan Sebenarnya 5 detik benar sih ya. Sebenarnya iya, Total. yang jadi Beda jadi paspor. poin adalah stewardnya kan paspor. tiap balapan kan beda-beda kan. Benar. Karena steward kayak itu kan ada beda-beda. steward lokalnya gitu kan. Ya. Nah, kemarin itu Stewardnya. kenapa gue dikasih 20? Stewardnya Pro Ceko kali. Bener, baik. Gua menunggu itu anjing. Stewardnya Johnny siapa kemarin? Herbert. Lu Johnny Siapa? Herbert sama Johnny Herbert. anaknya yang punya McLaren. Ini anaknya Ron Dennis. Oh. bukan Ron Dennis. Pokoknya Anaknya siapa, Cap Ron? orang yang punya McLaren gitulah, kayak Anjir. majority. Jadi Guys, stewardnya bisa bias dong kalau gitu. ya itu dia Ya, yang jadi pembahasan. Iya, kita udah tahu jelas bakal kelihatannya gitu. Menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi, yang pertama 5, yang kedua 10. Yang kedua lu nge-launch-nya kencang banget soalnya. Mungkin karena gini, kalau kedua 10 karena udah multiple kali Ham. Iya, Iya sih. makanya. Yang pertama tuh menurut gue mungkin masih 5 5, lah. Tapi Yang bener. pertama 5 itu. parahnya, Nah, kenapa parah? Karena itu lu ngebuang orangnya ke rumput. Iya. Bener. Lu ngebuang orangnya ke rumput. Dan tapi gue juga nggak expect sebenarnya Norris bakal ngedive di situ sih. Itu berasa banget mobil Verstappen tuh emang baterainya udah Itu jelek dive, banget. Norris bukan dive kan? Norris kan di luar. dari luar Dari itu. sisi Iya, luar. Dari dive luar. dari outside, dia ngedive Nggak. luar Oh. gitu. Maksudnya Verstappen itu sebenarnya ngerem masih satu mobil di depan gitu kan. Mereka bukan side by side ketika ngerem. Norris itu pas ngerem Iya, itu emang mobilnya bagus banget gitu ngeremnya. Dia pokoknya gue inget Verstappen tuh yang ngedive malah. Karena gue inget banget karena Verstappen kedua, side by Verstappen side. Yang satu lagi berarti. enggak, gue inget banget kenapa kok, maksudnya bukan dive ya, maksudnya kayak late braking gitu. Karena Verstappen mau nabrakin Carlos Sainz anjir. Hampir banget. Itu kayak bener-bener lansnya Verstappen kenceng Kalau banget dari gitu. onboard iya, Itu dari late onboard braking, itu late kelihatannya braking. itu Iya. serem banget. Iya, late braking. Kemarin waktu kita nonton tuh dari onboard serem banget. Serem banget, Pas makanya. yang pertama kan Iya, anjir. ngerem, dia ngerem ngelihat Lando ada di luar,
remnya dilepas lagi, diaduin lagi. Iya, makanya kesannya Makanya kayak mau mobilnya nabrak si Sainz gitu Apex-nya, loh. iya. Terus Iya, itu. tiba-tiba Sainz itu line-nya lagi line tight kan, karena itu kan lu ke kiri dulu terus ke kanan Iya, kan. Jadi mau nggak mau lu benar. akan buka corner lagi sebelum ke kanan kan. Untuk slow down banget kan. Iya, untuk saudara Bob. Wah, itu pas lu nonton onboardnya sih serem banget. Gue pikir bakal nabrak gitu. Iya, gue pikir ini Carlos Sainz kena ini. Dari Ternyata enggak, coy. banget kok. So, Lebih ya, gun ya. kalau dari gue mungkin 5 and 10, tapi dua-duanya 10 sebenarnya nggak masalah karena secara driving standarnya emang kemarin Verstappen jelek banget. Ya dia bukan Ya. jelek sih, kemarin dia maksain lah, karena emang mobilnya nggak ada Iya, pace. terlalu maksa overdrive lah ya, overdrive. Overdriving mobilnya ketika mobilnya emang, wah ya gimana ya, lu dibilang apa, kalau lu bilang Red Bull adalah mobil yang kenceng gitu, terus lu tiba-tiba Norris di belakang, satu mobil di belakang, lu beradu rem, terus lu masuk apex masih Norris bisa di depan, itu berarti mobil lu lagi ada sesuatunya, dan pembalapnya itu udah nge-pushnya udah gila-gilaan banget. Itu Verstappen bisa di situ, itu emang udah keajaiban lah. Keajaiban, beruntung. Ajaib lah Beruntungan. Yes. Yang bikin malas adalah dari kejadian kemarin itu Sergio Perez sama Lawson treatmentnya beda, no further action. Terus juga benar. Yang paling malas Piastri. adalah konsistensi Stewart sih. Stewartnya itu dari kapan, udah dari lama itu nggak ada konsistennya Samsek gitu loh, kayak Ya anjir. ngelihat kota kemarin 5 second gitu kan. Tiba-tiba sekarang 10 kayak oke, yang di turn 8 tadi Ilham bilang 10 karena itu high speed make sense, tapi yang kalau menurutku yang pertama itu kayak biasanya kalau bukan Verstappen 5 second itu. Ya I mean kita bisa lihat setelah itu Lawson sama siapa namanya Ceko kan dari penalti malah kayak aneh banget. Itu yang penalti paling ya malah. Nggak penalti Jil, yang paling malas dari itu. Iya, nggak ada penalti. Penalti kemarin Kalau cuma menurut Verstappen kalian, doang. Menurut Iya, kalian gimana yang itu? bikin- Menurut gue itu salah Lawson malah. Lawsonnya semi moving under braking soalnya. Ya intinya Lawson yang juga di ada, tempat yang iya. pertama itu Nggak- mereka dia sebenarnya semi under. ya intinya Lawson maupun Perez nggak ada yang dapat penalti kemarin. Nah itu. Iya. Padahal sampai aneh bolong banget gitu lah. apa? Sampai Sama bolong. sidepodnya, iya sidepodnya bolong tuh si Ceko tuh. Harusnya ada penalti gitu kan di Ya investigasi. either Kenapa siapapun penalti, lah ya, either Perez atau tapi masalah- Lawson. Masalahnya itu adalah kayak Stewart F1 tuh biasnya nggak ngotak, terus kayak Kurang Soalnya nggak ada yang Apa ini namanya, sih yang ngejudge. netap ya. Stewartnya beda-beda Iya, sih. judge penaltinya tuh berdasarkan mood gitu. Kalau yang aku lihat dari kemarin adalah kayak oke ini Verstappen di 20 detikin gara-gara kayak dari awal musim, dari tengah musim udah kayak nyenggol-nyenggol FIA gitu Benar, kan, benar. nyindir. Benar-benar. Ya dihajar Sama tuh dalam 20 ini, detik. Pal. Dalam tanda kutip biar Malesin banget. ada jerahnya sebenarnya. menurut gue sih, Betul, kemarin dikasih betul. 20. Kayak harusnya penalti harusnya ada standar ya gitu kan. Oke, ini buat pembalap 5 Benar. detik. Nggak boleh ada bias gitu. Cuma Iya. yang bikin kemarin agak bad mood dikit setelah penalti Verstappen adalah ya jelas banget itu penaltinya bikin statement gitu loh. Kalau kamu nyenggol FIA 20 detik gitu kayak Gua rasa bukan FIA sih yang disenggol, lu lebih karena kalau lu FIA lu dan begini Stewart gitu terus, kan. Ya Ya gua nggak apa tahu sih emang namanya dia ada komen apa di minggu ini selain nge-push limit Flames. gitu lah. Nge-push limit Iya. gitu karena Tapi dari anehnya- GP tapi Amerika anehnya kemarin kemarin- gitu kan. Tapi anehnya kemarin yang kena di Cota yang kena penalti Norris loh, bukan Max loh. Itu kemarin gue udah I mean, bahas. I mean, Iya, maksudnya ya kalau misalnya mau nyalain Max Ya kan kalau bisa misalnya aja. dalam tanda kutip ya ngebela apa mau Iya. ngecelain Verstappen, menurut gue ini. Karena kalau yang kemarin di kota kan kemarin gue bilang dua-duanya itu nggak ada yang dapat cornernya. Iya, Verstappen maksudnya masih kemarin kan berusaha masih dapet abu-abu lah cornernya. sih yang di Cota. Ya. Maksudnya masih bisa lah kalau itu penaltinya untuk Verstappen atau mungkin bahkan no further penalty, no further action. iya no further action Bisa juga gitu. Bisa. Tapi malah yang dikasih Iya. penalti Norris gitu. Nah, yang sekarang kenapa beratnya ke Verstappen tumben gitu. Kirain kemarin udah ini. Kayak buat membayar Ya. kesalahan gitu loh. Iya. Vibes-nya kayak kesannya. oke, sorry banget nih. Kesannya sorry banget nih kemarin Kota Norris kita penalti ini sekarang sekarang Verstappen nih gue Sekarang giliran. penalti lebih. penalti. Kayak kesannya Harus gitu. gitu aja sih. Kesannya gitu. FIA-nya lebih tidak FIA-nya lagi langsung. mencoba
Memperbaiki apa, nama. membayar kesalahan Di ya, setting membayar kesalahan gitu mereka loh, kayak lah. Lu cuci tangan, kita cuci kemarin tangan. habis nggak konsisten nih gitu. Lucu aja itu Iya. pas nongol 20 Ini second pas keluar. nongol kita semua ketawa anjir. Itu desainernya yang ketawa, bikin anjir. akhirnya desain gua kepake gitu. 20 Anjir, dia udah second, desain. coy. Nggak ada tulisan outstanding penaltinya itu loh. Itu desain dari mana itu nggak pernah ada coy. Bisa-bisanya keluar outstanding Itu udah penalti. disiapin emang kebetulan. Iya. Ya, outstanding kan berarti maksudnya belum deserve kan? Bukan outstanding ya berarti penalti yang sangat-sangat Nggak. spektakuler gak sih? Bukan. Bukan. Outstanding itu penalti yang belum deserve. Nih, outstanding. Luar. Outstanding Ada itu outstanding. maksudnya Gua ngertinya, yang sedang Gue mudengnya dimiliki. outstanding penalti itu kayak wah, spektakuler Wow. penalti gitu. Outstanding. Biasa kan orang gitu kan. Enggak. Kagak lah anjir. Bukan. Itu outstandingnya Gitu. maksudnya yang masih belum deserve gitu. Jadi karena 10 sama 10 jadinya dia punya penalti yang belum Tuh. deserve itu 20. Dan Nih, lihat nih. Kalau di Google nih, outstanding artinya adalah luar biasa. Tuh. Penalti Penalti yang luar biasa. Tuh, gue mudengnya sih gitu ya. Gue mudengnya gitu ya. Gak nih. Iya. itu. Outstanding itu gue mudengnya itu spektakuler, luar biasa gitu. Makanya dong. ini pas ada grafik, Lu cek definisi yang kedua. Kalau lu cari outstanding di apa? definisi di, kedua dari terkemuka, Oxford. terkenal, Bukan ulung. dari Oxford Oh. Dictionary, outstanding Iya. itu ada dua. Satu itu sangat-sangat, yang kedua itu adalah yang belum diselesaikan. Iya ya Oh, makanya. Ya gue mudengnya Itu yang bahasa pertama. Inggrisnya emang agak gini sih. Ya kan nomor 1 yang paling dia ambil ya. Enggak dong, Gitu. kan mereka native bahasa Inggrisnya yang dipakai yang kedua. Nggak, masalahnya itu nggak pernah masuk ada. lah konteksnya Grafiknya nggak pernah ada. Tiba-tiba Langka itu. pas first happen Jarang-jarang 20 ya. detik spektakuler penalti Ya, 20 tapi detik. secara gitu. secara konteks kalau diambil out of context lucu lah jadi. Iya makanya kita anjir ini Outscore kemarin gitu. ketawa semua ini kenapa tiba-tiba ada outstanding penalti gitu. Kenapa bahasanya nggak penalti to be served gitu kan bisa 20 Ya, detik gitu. karena itu kepanjangan. Makanya bahasa Inggris itu sebenarnya bahasa yang unik karena mereka kosakatanya banyak. Ya gitulah intinya lucu aja gitu buat kita yang ya outstanding gue ngertinya yang sekali lagi bukan luar biasa first gitu. language speaker, Iya. bukan yang pembicara Inggris pertama pasti Jadi lucu Iya. gitu. Jadi semua kemarin bahkan akun-akun meme juga mudengnya outstandingnya itu Iya adalah pasti kan, ya pasti outstanding luar outstandingnya ke situ biasa, kalau akun iya. meme lucu lah buat mereka. makanya. Jadi gila bisa-bisanya Tuh, ada guys, grafik outstanding gitu. padahal ini katanya podcast Ferrari tapi kita nggak bahas Ferrari kok guys, dikit kita bahas Ferrarinya. Karena Ferrari udah jelas bagus gitu. Udah jelas Tapi bagus. No selektif. upgrade. Ini udah keberapa Ferrari punya strategi yang sangat bagus dan nggak ngapa-ngapain mereka. Kemarin tuh strateginya Bersih Ferrari balapannya. menurut gua nggak ya biasa aja Iya sebetulnya. makanya. Nggak ada yang Iya spektakuler. bersih balapannya, maksudnya nggak ada kesalahan. Bahkan di- Leclerc yang mistakes secara- ya hampir crash Wah tuh itu yang- serem hampir banget crash gila. itu. Iya. Barusan gue nonton kan, gila serem banget tank slap di situ. Iya, tapi ya good save ya. Untungnya good save Ya, ya dari oke Leclerc. Dan yang kemarin Dan itu lucu loh waktu dia save. ngomong itu apa oh ya. di press conference gitu, yang dia keceplosan ngomong F. Oh, F1 iya, terus iya, gua- iya, Gua iya. gua nggak mau join sama Max anjir. Terus disamperin sama FIA bener kan ada fotonya. Langsung serius? itu ya. Ada, udah FIA udah datengin. Tapi mungkin kayak di warning doang deh. Jangan, hati-hati. Jangan. Awas suruh- nanti kayak Max. Gua suruh sapu-sapuin debu-debu di track Meksiko nih. Anjing mana Gitu mana kan. panjang lagi, Cok. Iya, jadi ya kita punya driver yang bagus-bagus lah untuk season ini guys. Kita bahkan nggak ngebahas crashnya Yuki sama sekali, Cok. Kita Itu bahas ke situ ya. lap 1. Nggak, kita Biar nggak gua perlu. bete banget Menurut sih, gua gua nggak perlu nonton. Gua dibahas nonton sih, karena bete emang banget, coy. emang itu nggak sengaja aja, udah nggak bisa kemana-mana anyway gitu. Jadi apes aja. Iya itu. Iya. Apakah mau Sayang. nyalain Ocon? Emang Ocon sih yang biji sih. Salahin Ocon aja nggak apa-apa sih gua. Gasly bete Ocon sih. Gasly Gas- Ocon ya itu ya. Gasly, Oh Gasly. Gasly ya. Iya, Gasly kayaknya ya. Alpine geser Alpine kiri lah. dikit gitu Iya, ya. Alpine geser kiri dikit. Geser, Itu apes. terus Yukinya Apes doang sih itu. Iya, Yukinya Iya, juga anjing. nyoba wah let's go oportunis dari sisi luar gitu. Albon kan memang juga udah mobilnya- pas diwawancara udah bilang kan Yuki juga nggak salah. Cuma ya emang apes aja gitu. Udah. Iya. Enggak, mau kemana coba Mobilnya gitu mau kan. nggak mau harus di depan pas start, soalnya Iya. mereka kalau startnya nggak di depan nggak bisa kemana-mana juga kan. Buktinya Nah, Liam itu. Lawson juga nggak kemana-mana. Yang hoki sih Russell sih. Russell hampir kesundul Yuki tuh. Asli. Untung udah Oh, belok iya, tuh. iya. Wut, udah belok Russell. Iya. Gila jadi Oh, ya itu Yuki apes Ya, aja satu. sama Albon guys ya. Sayangnya yang apes tuh kenapa dua orang yang mau menunjukkan taringnya
dibanding Asli. orang baru gitu. Kan satunya Lawson, satunya Bener banget. Colapinto. Colapinto, Malah turu. Albon juga, aduh Albon tuh nggak pas soalnya ya. lagi dihajar rumor cupu nih Albon nih gitu kan. Iya anjir. Iya kan? Soalnya Soalnya Tapi ini makin pertama jauh. kalinya nggak sih Awalnya Albon? bukan Logan. Pertama kali Iya, Albon punya iya. teammate yang dalam tanda kutip sepadan lah speednya lah. Iya, jadi kayak ke Iya, pressure dia juga. punya sebelumnya gitu. Press itu. Latifi, Sargent. Udah. Ya, biasanya sebelum-sebelumnya Latifi sama Sargent kan. Iya bener. Bener Latifi sama Sarja. Sekarang Colapinto. Dikasih ada yang muda baru ini yang naik setengah musim mulai tar-ketir juga. Logan Sargent juga kita mudengnya bakalan kenceng sekenceng Colapinto, tapi ternyata enggak ya, kurang ternyata. Enggak itu, kurang. Iya, sayangnya. Iya. Karena emang Logan juga waktu naik di F2, dari F2 kan memang posisinya masih belum atas-atas banget kan waktu itu. Enggak atas-atas banget. Ya, Emang sih pernah di depan, cuman enggak wah gitu kan. ya, jadi ya menarik. Ya apa saja guys ya, kita masih ada 4 race untuk membuktikan. Tapi kalau secara quali kemarin kayak Yuki gitu kan lebih bagus loh. Bagus. Iya, tapi Yuki mistake juga kan pas quali. Jadi ya Ya sebenarnya itu dua-duanya lagi sengaja hot itu, dan mistake lumayan sengaja. bagus kan. Biar Anjir. Lawson gak improve. Iya, Dua-duanya lagi iya, improve iya. padahal. Enggak, gue tuh kasihan, Oh, gue bilang. Gue kasihan sama apa namanya, engineer-nya, mekaniknya Vicar. Mobil udah dibenerin. Jamu lu. Crash lagi turn 1, lap 1. Iya, terus lagi, terus lagi. Ya udah lanjut. Kabur lagi anjir. Aduh, tuh kayak anjir, mekaniknya, anjir tuh mekaniknya. ngapain gua gitu. Dan mereka sekarang ketinggalannya makin jauh sama Haas. Udah. Iya 10 anjir. kah? Pas double Has- point by the Has way. double Kemarin point Has lagi, GG anjir. Haas 7 sama 9 coy, gila. Orang-orang di Instagramnya Has pada komen, yakin lu ganti Isu. Has Magnussen sama Ocon nih, yang bener aja katanya. Asli. Pairingnya dua-duanya cabut lagi guys. Mereka dua-duanya konsisten poin, dua-duanya cabut anjir. Iya anjir, dua-duanya cabut loh. Ya Berman gue yakin Haas bisa lah. awal-awal bagus banget loh pace-nya. Ocon yang gue gak tahu. Kemarin Ocon gak tahu kenapa compare sama Gasly kok kurang. Biasanya tuh Ocon kan Udah Iya. 2 balapan by the way. iya. Dari Amerika kemarin guys ya. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, apakah emang udah nggak mood? Karena emang biasanya kalau udah akhir-akhir musim gitu mungkin kayak ya mungkin udah nggak mood kali ya, karena kan ya udahlah, gue mau pindah juga gitu kan. Nah, itu Oconnya sih gua. Gasly kemarin poin loh, P10. Gasly poin. makanya. Bagus itu. Iya, poin gitu kan. Wih, tapi kemarin Stroll P11 pal, dikit lagi pal. Dikit lagi. Enggak Ya. poin tapi aja. Dikit-dikit doang. Itu Iya, juga tim masih salah satu mending tim yang ya. lagi nyusruk kayaknya akhir musim ini. Apa di akhir Kayak Iya. kayak aja nyatanya. Emang gitu. iya itu mah Fakta. Alonso kan DNF kemarin. Gua masih baik lo ngomongnya kayaknya lo. Oh iya sih. Nyatanya Masih busuk Iya memberikan juga. ruang untuk enggak gitu kok Ham, masih kadang-kadang Nyatanya masih grup. Q3 gitu. Oke, Dia menjemburkan diri Udah timnya halus. sendiri, guys, Gua kita masih bahas baik, guys. satu pembalap ini aja nih. Kenapa? Gue cuma Apa pengen tahu kenapa. Piastri. Why? Enggak mau Apanya? enggak mau. Ya di Cota jelek kualinya, tapi kok di Cota oke lah karena apes apa gitu lah ya kalau nggak salah apes pas keluar di Cota apa di Singapura ya waktu itu ya jelek ya. Pokoknya jelek lah kualinya sempat. Tapi kan karena ada red flag atau apa gitu. Nah kemarin di Meksiko kenapa bisa kualinya jelek banget? Sementara Jelek di praktis Kemarin itu ke delete gak sih time-nya, seinget gue? enggak, emang Time-nya ke delete, abis itu kan bannya scrap kan? Scrap abis itu Iya. dia muter. Oh dia muter lagi. Itu dia atau Perez gitu, sorry gue kalau salah tolong dikoreksi. Seingat gue nggak ada Salah satu masalah apa-apa ya kemarin Piastri ya di hot lap dia ya. Cuma kita kaget aja waktu dia cross the start finish line nggak improve gitu. Masalahnya nggak improve-nya banyak. Tempat Oke lah kalau dia misalnya kecil. bannya bekas pun masa sih top 10 aja nggak bisa gitu. Top 15, sorry top Tapi 15. kemarin kayaknya emang track evolutionnya pas quali itu emang ini banget dah. Kalau lu lihat pas di akhir-akhir itu kan banyak kayak Leclerc itu, let's say Leclerc kayak Q1 itu Leclerc itu masih 14, 15. Leclerc masih pakai medium. last Leclerc run. sama Sainz pakai medium pertama keluarnya. Maksudnya tapi masih 14, 15 terus tiba-tiba naik ke atas, terus banyak pembalap-pembalap kayak Vicar gitu kan yang naik juga kan. Itu Ikutan kayaknya naik. emang track evolutionnya emang rada-rada ini dah. Kalau Ferrari So, yang nggak lebih dapet- ke dari medium ke soft sih. Kalau yang lain Tapi gua nggak emang, tahu. Evolutionnya emang gue rasa lu butuh timing yang bagus sama Iya, Rap-rap gue yang tahu, bagus gue juga tahu. mungkin. Semuanya pasti juga kena evolution. Cuma masa sih Piastri top 15 aja kagak dapet? Itu doang loh. ya don't know ya. Why?
Mungkin masih Ya, angin-anginan lah. Ya, Kita nggak tahu lah. Banyak inkonsistensi faktor sih, gue rasa sih. inkonsisten. Apakah udah ada rumor dia akan ke Red Bull? Udah deal gitu. Buset. Ya hawar-hawarnya sih demikian ya. Ini rumornya Tapi- gede banget loh. Heeh. Iya Iya, cuman loh. Piastrinya kan bilang kayak biasa gitu loh ya, kayak menanggapinya dingin gitu. Ya kan Piastri Belum biasa ada aja. ini. Gua nggak kemana-mana Heeh. ya kan kemarin waktu Alpine juga gitu. Nah itu kayak gitu si Piastri itu. Tiba-tiba McLaren. Iya anjir. Nah ini siapa tahu plot twistnya ntar ya. Tapi gak tahu juga ya. Mudah-mudahan sih. Siapa tahu Ya ya. gue rasa emang lagi off. Ya balik lah. Awal musim dia juga Mm-mm. gini kan. Awal musim oke, terus beatnya kemarin di beberapa track yang dia strong banget, dia tiba-tiba strong banget. Mungkin di track yang kayak gini yang jatuhnya dia di gunung, udaranya sedikit, banyak faktor. Faktor mesinnya nggak terlalu OP, gue nggak tahu juga. Norris kenceng Mungkin banyak masalahnya. faktor. Ya itu dia makanya, maybe. Toh dan terlihat juga kan di posisi klasemen gitu, memang di beberapa parts Norris ada menjauhin dia, di beberapa part Piastri ngedeketin. Ya nggak tahu lah. Piastri bisa finish masih di belakangnya Haas anjir masih finishnya dengan mobil Iya, McLaren P8 gitu. ya nggak sih? P8. P8, Iya. Piastri P8, 9 Hülkenberg. Mm-mm. Gue nggak tahu ya abis kontak yang pertama itu dia dapat front wing damage apa enggak. Waktu Kayaknya sama enggak. Yang damage tuh mobilnya Perez. Williams. Kalau Piastri Nah, enggak. yang sama Williams yang kena di turn 1 kena bannya itu. Kok Itu Kola gua nggak Pinto tahu yang wingnya rusak? flapnya Yang tuh- pintu Kola yang rusak Pinto kalau yang pintu. rusak gitu. Kalau pintu ya. mereng kan yang satu flapnya ya. goyang apa enggak gue nggak tahu. Tapi ya yang gimana ya? Itu. Kalau lu di FP emang udah nggak dapet setup gitu ya udah. Loh, Piastri di FP Tuh. kenceng Ham. Gone gitu. Piastri di FP kenceng. FP3 top P1 3 kan? P1 P1 FP3. ya? Bayangin, lu FP3 P1, kualinya paling bawah. Aneh banget anjir. Nah, Aneh banget. Ganti setup. Ganti Itu yang makanya gue bertanya-tanya. Kalau kita main kenapa F1 itu gitu? mesinnya diganti gitu yang jadi yang paling buluk gitu. Tuh. Sabotase kah? Piastri di quali 16.4 di quali. Di praktis 3. Dia mencatatkan waktu tercepat 16.4, Norris di posisi 2 16.4 juga. Kita mungkin 16.5. kali ya. Tapi kualinya itu ya 15.9 sih paling kenceng. Di Carlos Sainz quali pole-nya 15.9. Jadi selisihnya cuma 0,5 sama praktis tercepatnya Piastri. Itu praktis ya. 0,5 kan gua rasa kalau cuma 0,5 dapat lah top 10 lah. Ya nggak sih? Nah. 0,5 top 10 dapat gitu. Apalagi kemarin kan Carlos Sainz oke. time-nya Apa? GG banget kan. Oh, dia Maksudnya yang mistake. compare sama I see. P2-nya GG gitu. Mistakes berarti. Gue baru baca. Mistakes di Mistakes ya? T12. Jadi emang run pertamanya kan jelek kan. Ah. Dan di run keduanya itu dia udah 1 second faster, which is oke lah. And then Ya. dia mistake Mistake. di turn 12 kena curb. 12 tuh mana ya? Ter 12 tuh yang Rekor ini yang chicane Yang- menuju DRS. Chicane menuju Sebelum DRS. dia ya. Hmm. Betul. Ya. Ya, Itu emang banyak yang mistake ngepleset di 12. situ sih. Banyak yang ngepleset tuh susah emang. Dia mistake di 12 ya, advantage 1 detiknya hilang. Gitu guys. Berarti ternyata Oh mistakes. Jadi emang harus kurang-kurangin mistakes sih. Karena emang paling nggak minimal time poll-nya emang harus bagus gitu. Maksudnya time quali-nya run pertama, run kedua tuh harus bagus lah. Karena kalau misalnya run ketiganya messed up bisa tercover gitu. Ya menemani Ya, Bapak Perez ya di belakang ya 18. Perez. Itu Warga juga. lokal. Perez mah udah. Ya tapi untungnya gini, perbedaan Piastri sama Perez, bedanya Piastri bisa balik ke poin, Perez enggak, gitu doang sih bedanya. Ya itu karena damage sih. Gue masih kasih benefit Iya, side of the doubt ke Perez Karena damage karena ya? damage. Sebenarnya Iya, kemarin ya jeleknya pemikiran gue ya, anjir mobil udah damage, mending di Retire. retire aja nggak sih? Iya. Kalau itu balapan bukan di Nggak Meksiko, bakalan gue rasa itu boleh. mobil bakal di retire pasti. Iya, sayangnya itu di Meksiko bener. Sayangnya itu Iya di Meksiko, betul, guys. betul di Meksiko. Kalau bukan, oh, Itu di Meksiko, makanya dia muter aja pakai mobil jelek itu, anjir. Yang lucunya lagi, mungkin gini. turn terakhir disuruh fast lap, si lawak anjir kata gua. Lah tapi Mobil gimana bolong gimana disuruh mau fast fast lap, lap, anjir? si Lah, lawak. bukannya Charles Apa? ganti ban soft juga kan di akhir? Iya. Iya. Nah, Ya Setuju, maksudnya setuju. Ngaco tuh.
Tidak mobil jelek. berhasil. Makanya si lawak gitu, jadi kasihan banget. Ya Bahkan at least mencoba lah. iya sih, coba kasihan si Perez udah Kan tua, nggak gini-gini anaknya kan kemarin. 4 disuruh Enggak, kemarin kan ngepus dia. Ricciardo dapat kado perpisahan kan, disuruh fase lap kan. Ya mungkin ini mau coba kado Apa kado perpisahan juga, gimana? Kado perpisahan. Besok Kado di Brasil perpisahan langsung diganti nih. Perez. Gue sih yes sih. Nggak besok juga, maksudnya kan ini home race terakhir. Toto iya lagi sih, lucu banget anjir. Ya siapa Tahu-tahu tahu iya, ya. tiba-tiba tahu-tahu Ricciardo is back gitu. I'm back Guys, again. Gitu. Guys, Anjir. sumpah nggak ada yang pasti guys. Nggak ada yang mau pasti. di F1 atau di sport manapun. Siapa yang nyangka ada Ricciardo nih. habis Singapura hilang? Nggak ada yang prediksi bro. Itu satu. Ya. Ada tim yang 2 minggu lalu bilang guys, oh pelatih kita percaya sama pelatih kita, tiba-tiba Ten Hag buat sack guys. Iya juga. Iya juga. Kita juga, geser iya sedikit juga. guys. Ada Oh nih, ini wow. guys. Apa Mega. Wah, Lebih apa? bapuk. Dia nanti makin bapuk ya. Intinya guys, makin bapuk sih. Verstappen sekarang udah tidak menang 10 race berturut-turut guys ya. Bayangin Iya, tahun lalu kita merasakan Wilhelmus terus muntah Wilhelmus. Sekarang kagak ada samsek guys. Kangen Wilhelmus, kalau Wilhelmus. Iya orang-orang kalau di Iya, live stream gue kangen gitu. Wilhelmus. Udah siap Wilhelmus kah bang malam ini? Oke gitu. Makan tuh Wilhelmus gitu. Makan tuh. Udah gak mungkin guys. Sekarang gak mungkin. Dia fokusnya bukan menang. Fokusnya nabrakin Lando sekarang. Lihat aja. Iya, betul. Cross. Iya. Anjir fokusnya never Lando. Jadi sekarang Ini Ferrari seru. player ketiga Ferrari guys ya. Jadi Ferrari tinggal balapannya tuh tinggal santai, chill, let Verstappen ngasih jalan. 2 kali Nah, itu. dikecota ngasih jalan Leclerc. Kemarin ngasih jalan Leclerc lagi. Kan Iya sih, ter-8 betul. Leclerc lewat biasa doang gitu. Iya kan? Gacor. Iya. Santai aja gitu kan. Jadi ya Chill aja lah. tungguin. Chill aja. Ada gitu, lagi kah guys. yang bisa kita bahas guys di Sep- field? Sepertinya nggak banyak ya kemarin, emang itu Iya. aja. Performa mungkin kita gelitik dikit performa Colapinto sama Lawson lah ya setelah beberapa race ini. Din pandangan kalian gimana melihat kedua driver itu gitu kan? Berdua balapan. Kayaknya nungguin musim Nah. deh. Ya mau Tapi- apa? Oh ya, Tapi Lawson 2 balapan, kalau Pinto udah lebih banyak lah. Ya, Oh ya. ya tanggapannya Dari aja. mana? Dari gitu. gua dulu kah? Ya boleh dari sana Buat ke gua. Dari nanti ke kiri ya. Buat gue dua-duanya deserve untuk punya full time seat. Dimana biasanya kan gue bahas Lawson dulu ya. Misalnya kalau misalnya biasanya Yuki lagi di close to Q3 atau lagi di Q3, biasanya kan Ricciardo ampas tuh gitu kan Ya. kalinya. Sedangkan sekarang mereka rapat-rapatan terus, jadi ini lagi dapat 2 pairing pembalap yang bagus, dan hal yang sama terjadi juga di Williams. Biasanya Albon Q2, Q3 di poin, dekat-dekat poin gitu, atau misalnya ketika Albon poin, yang satunya kan jauh kan. Sedangkan kalau sekarang itu Albon lagi nggak perform, yang satunya bisa poin gitu kan. Jadi ya dua-duanya deserve untuk ada di F1. Ini purely tinggal gimana orang di balik layarnya bisa negosiasi untuk nge-push mereka. Ya, Karena Lawson gue rasa lebih aman lah. Lawson lebih aman lah. ya gue rasa Liam lebih aman. Colapinto ini mungkin yang jadi apa bilangnya, properti panas kah? Hot property. Hot property, yoi. Karena ya gimana, macam Hulkenberg aja bisa balik lagi coy. Itu kan berarti purely itu. lu punya skill negosiasi yang bagus gitu. Lu di balik layar punya koneksi ke sini. Kalau nggak ngapain Agennya Haas jago. kayak iya. Apa dia Haas bisa pulang lagi setelah sabbatical year, terus sekarang udah nggak di Haas, dia bisa dapet seat lagi. Berarti kan Betul. lu ada lu punya tim di balik Hulkenberg layar. karena Sekarang- Jermannya nggak sih? Lumayan ya. Ada Iya, koneksi itu. negaranya Ada juga banyak. ya. itu juga Iya, ada faktor salah satu faktor. betul. Makanya tinggal gimana ini Colapinto Tinggal bisa ngeyakinin. Vettel comeback. Gimana Colapinto bisa ngeyakinin orang-orang di balik layar ini kalau dia adalah satu pembalap yang cukup reliable, 2 dia akan bring enough sponsor dan viewership ke si timnya ini. So, Secara ya, negara menarik. sih Argentina Dua-duanya. sih udah gila banget ya. Iya Dukungannya kan, sih. makanya kan. Betul. Indonesia Ya, kalau mereka mau lapin buang, ya. Iya. buang Meksiko, Bener, masukin bener. Argentina boleh lah. Oke, Regi kan si paling pembalap muda nih. Iya, gue mau nambahin dikit dari Ilham. Gue setuju dari Colapinto dulu, di mana dia deserve di F1
sponsorshipnya harusnya bisa mendukung mungkin 11-12 kayak Zou pertama kali masuk F1 gitu. Cuman ini tinggal gimana caranya Colapinto minimal bawa sponsornya dulu gitu ya. Mau ke tim manapun ya. Ya, meskipun manapun ya cuma satu lagi yang ini ya sober doang ya. Cuman harusnya bisa meyakinkan itu aja gitu ya. Kursinya kan cuma satu lagi gitu ya, seatnya betul. 2025 itu guys. Jadi mau gimana lagi. Cuman kalau di antara Colapinto dan Lawson dua-duanya udah masuk istilahnya udah balapan di F1, gue lebih menyoroti Colapinto yang benar-benar pure deserve meskipun memang Lawson baru beberapa balapan. Ya meskipun memang Lawson juga cukup bagus, tapi kita udah lihat di kota gitu ya, udah beberapa clash dan di sini juga udah di Meksiko juga udah clash sama Perez kemarin sama Alonso gitu ya. Wah, gue gedeg banget tuh ketika clash dengan Alonso gitu ya. Alonso mencak-mencak Lawson meskipun ya memang ampas sih mobilnya Alonso gitu ya. Cuma mau gimana lagi. Cuman Lawsonnya juga gitu ya. Lihat reaksi setelahnya mungkin memang emosionalnya Lawson ya ketika balapan pasti ada Itu masih nggak reaksi karena seberapa compare sama Yuki ya. iya. Cuman sebagai yang baru-baru gitu ya, ya tolonglah gitu ya, agak merendah dikit. Gitu. Bener kata Perez tuh yang bilang meskipun ya Perez lambat gitu, ya, cuman ya kayak gitu gitu. Ya, gak perlu terlalu agresif banget. Ya memang sih agresif dibutuhkan, cuman ditambah reaksi jari tengahnya itu yang tidak Iya, kita betul. ekspektasikan. Dipanggil ya? Iya. Dipanggil sama Om. Sama Horner anjir. Sama Horner ya. Iya kan? Oh, Itu gue tidak berekspektasi bakal jarit. Iya anjir, Cuman itu ya itu 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 aja. Surprisingly ya. itu nggak perlu lah. Itu Lawson emang nggak perlu sih kayak gitu. Iya. Tapi dia minta maaf juga sih. Bagusnya Udah. dia minta Iya. maaf ketika akhir balapan. Iya. Ya berarti emang hit of the moment sih memang. Tapi ya Pasti sih. Ya, itu the Lebay. real hilaf ya. Itu the real hilafnya Lawson yang harus di nopal. ini ya. Penilaian terhadap Lawson sama Colapinto. Colapinto Coca-Cola. sih Coca-Cola. deserve sih jelas banget. Personality-nya bagus. Enggak kayaknya itu PR trainingnya kayaknya bolos kelas PR deh kayaknya. So far di luar track bagus. Siapa Apa ya namanya? Piastri bilang gak sih Pal? Ya. Gua harus belajar bahasa Argentina. Oh iya. Karena Bahasa ternyata lu lucu gitu kata. Saya bilang gitu anjir sih. Iya, Piastri bilang ke Colapinto, Oh iya, anjir. bro, gue bela-belain Anjir. belajar bahasa Spanyol nih gara-gara atau bahasa Argentina atau apapun itulah bahasa lu pokoknya. Bikinnya Karena Spanyol gue pokoknya supaya gue ngerti lu ngomong apa pas wawancara. Soalnya kata orang-orang lu lucu katanya. Gitu. Anjir. Sampai kayak gitu, Bisa kan? begitu. itu emang Colapinto kalau sampai nggak balapan tahun depan kayak sayang banget sih. Itu Iya. harusnya zooming gak tuh, sumpah. Aduh. Ya Harusnya Zo kan udah zooming pasti banget. minggat. Iya, I mean, mau kemana lagi ya. gitu kan, Colapinto. Selain 2026 kah manis? Sauber. Makanya gue tuh masih nggak tahu kenapa nggak deal gitu loh si Colapinto ini ke apakah nunggu karena emang kan Binotto yang ngasih yang bisa ini. Iya juga. Binotto masih Neko, beratin ke masih Neko kali ya. Bortoleto juga, Ya. ke Bottas Banyak juga. anjir. Iya banyak anjir. Orang bisa milih Colapinto daripada Bottas daripada Colapinto itu aneh banget. Itu udah aneh banget itu. Iya ya. Itu Bottas punya support yang cukup bagus Nah. mungkin di balik layarnya untuk bisa Iya. nge-lock deal-nya itu loh. Iya. Bisa juga sih. Bottas Karena influence-nya kalau lebih gede. secara orang di tim kita udah punya 2 orang tua kalau kata maksudnya Hulkenberg kan tua Iya, gitu. Masa tambah tua Iya. lagi gitu. Mending satunya Buddha gitu loh. Jadi Bottas sama Hulkenberg menurut gua terlalu Ya itu tergantung negosiasinya. Either Bener sih. kan biasanya kalau lu ambil orang yang muda mungkin lebih prone to mistake, lebih Ya. sedikit exposure medianya, sedangkan kalau lu tim misalnya lu tim yang memang dengan budget terbatas, lu nggak akan bisa punya kemampuan untuk punya Mick Schumacher lah yang nge-crash mulu ya. Makanya kan dilepaskan sama Haas kan. Maksud gue dalam artian kalau lu misalnya ambil Bottas ini udah ketahuan nih safe hands nih, lu akan bisa aman 2-3 tahun lagi, dan Bottas mungkin memang target karirnya memang tinggal 2-3 tahun lagi gitu kan. Jadi ya itulah yang masuk di negosiasi di balik layarnya lah, sama lah, either itu pemain bola, either itu pembalap, either itu di manapun lah. Iya. Sayangnya Experience. tuh ya tapi misalnya pun Bottas yang kena ya mungkin kalau Pinto masih bisa jadi reserve sih tetap sih. Sama kayak Iya, Lawson lah. makanya Lawson kan juga bener. nunggu terus kan dan akhirnya sekarang juga Lawson masih iya.
masih dapat gitu. At least orang udah Enak. lihat Enaknya kemampuannya Colapinto lah gitu. enaknya tuh Lawson backingannya Red Bull, keluarganya Red Bull, enak tuh. Jadi kayak Tapi dia nggak balap dia bertahun-tahun diem loh. Tapi Iya, semi-semi beruntung tapi juga kan sih, Pak. balapan di Super Formula, di balapan-balapan lain kayak Iya, Oh, betul. paham. enak lah Balapannya dapat Itali koneksinya. Kalau Pinto, Nah itu dalam Aku kutip kan- koneksi, Pal. Nah itu. iya itu dia koneksinya. Ya Colapinto berarti bakalan jadi ngaruh banget. third man juga sama kayak biasanya, sama kayak Albon waktu di atau Lawson juga. Jadi tiap balapan datang Masalahnya gini, telemetri. Kayak Drugovic. Iya, Kayak Drugovic benar. Bener. Ngampas Nggak juga balapan. tapi dapat yang gitu. ditakutin Nggak mungkin ya, yang ditakutin sama Colapinto kalau dia nggak dapet opportunity-nya sekarang itu nanti bakal ada junior lagi yang bakal bagus Iya. juga. Yang Ini unik udah Porsche disalip, aja belum. ini aja udah adalah- disalip sama Kimi yang kita belum Iya. tahu Iya. gimana udah naik ke Mercedes langsung. ya. Iya anjir. Yang unik dari si Lawson adalah karena dia kan satu memang disupport sama Red Bull kan. Yang kedua adalah ini kebetulan banget Red Bull lagi kagak punya junior yang bagus. Juniornya Iya tuh, masih Lawson naik. angin-anginan semua, makanya mereka sempet yang ngambil De Vries lah. Iwasa. Ricciardo Sebenarnya ada lagi sih. lah. Iwasa juga nggak wah-wah banget kan. Nggak Mungkin wah-wah Iwasa banget. kayak dulu siapa? Macam-macam Nobu mungkin. mereka di tuh atas Nobu lah. lebih percaya Liam Lawson karena ya Liam Lawson di Super Formula juga oke, di bagian-bagian lain udah oke, terus juga sering mampir ke garasi juga gitu kan. Jadi kayak trust mereka di Lawson pasti lebih gede. Dan ya kalau ngeliat Bener. performa 2 balapan ke belakang, agresifnya bagus, race drive-nya bagus. I mean Iya. deserve Ya buat- paling buat perkara Lawson. mentalnya aja nih, jadi Ya, sekarang betul. Vicap jadi punya dua pembalap yang sama-sama panas-panasan. asli. Gue lebih suka Asli. gue lebih suka ketika Lawson masuk ya, karena kelihatan Yuki emang ke pressure banget, kelihatan banget compare sama waktu Daniel Ricciardo. Ke pressure-nya nggak ke pressure ini, awalnya doang yang dia panas yang waktu di Bahrain itu, sisanya yang biasa-biasa aja gitu, nggak ada beban aja gitu mereka balapannya. Tapi sekarang ketika Lawson masuk, ketika Colapinto masuk, nah itu berdampaknya ke kayak Albon juga bingung gitu kan, sekarang dicibirin orang, ternyata Albon nggak kenceng-kenceng amat ya gitu. Iya. Nah itu. Karena betul. Iya, makanya dan itu yang gue suka, makanya itu yang gue benci kenapa Perez bisa santai-santai aja sementara orang-orang kayak Yuki dan Albon tuh mereka harus kayak mati-matian gitu nunjukin pace-nya. Perez santai-santai aja, Iya, bos. jijik. Jijik banget. Gua mau pelan masih di Red Bull, gua tenang aja. Jijik banget cuma kayak Ya El Cartel. beruntungnya timingnya dia bagus sih. Sebenarnya kan waktu itu pressure-nya kan udah kencang banget kan. Kalau kita mungkin flashback 4-5 balapan sebelumnya, sebelum akhirnya Red Bull mengakui kalau mereka development-nya salah. Itu Iya. pressure-nya udah kencang banget. Terus Red Bull tiba-tiba mobilnya jelek, terus mereka meeting, terus akhirnya mereka bilang, development kita salah nih dari Barca tahun kemarin nih. Terus Gue penasaran aja orang-orang sama Red Bull tuh bilang apa ke Perez. Maksudnya kok bisa-bisanya Perez tuh santai-santai aja. Karena ya gue maksudnya bukan gue benci sama Perez, cuma jadi balapannya jadi nggak asik aja. Perez jadi kayak biasa-biasa aja gitu loh. Jadi kayak kurang Ya, tapi- match gitu. tapi gimana ya Mike ya? Kalau misalnya pembalap udah nggak perform nih, Nah. terus lu makin di pressure juga, ujung-ujungnya ya ada orang yang di pressure gitu makin perform. Tapi ini either dia makin perform atau either dia makin hancur gitu. Ya ini- udah, gue rasa sekarang Misalnya- pressure di media nggak- udah Horner gitu kan. Misalnya si Lawson naik ke Red Bull atau Yuki naik ke Red Bull, siapa yang satu di Vicarb ya? Ya itu kan waktu itu kita udah pernah bahas kan, Colapinto karena bisa. kenapa nggak bisa kita naik-naikin. Anjay, Colapinto. kesempatan. Jadi Colapinto Kesempatan dalam kesempitan. nggak dapat ke Ya kalau ini. mau ideal langsung gitu, ke Vicarb. kalau mau ideal gitu kan. Wah, gue jadi Colapinto sih mending Vicarb sih daripada ke Audi. Iya kan, ideal banget itu. Yang penting ada aja dulu, ada dulu. Nggak, kalau misalnya ada Itu sih kan. siap tuh ideal banget dengerin misalnya Tapi Helmut. Perez tuh pensiun nih, masalahnya Perez kontraknya kan udah fix ya. Maksudnya udah at least udah deal tahun depan gitu loh Perez ini. Tapi ya Ya, namanya mau Red nggak Bull mau, gue kayak sih waktu percaya itu kita bisa bilang. ditendang-tendang aja sih. di buyout lagi, buyout atau misalnya ada klausa kontrak performance-nya gitu. Terus akhir tahun at least dia akan bertahan sampai akhir tahun, pisah terus Red Bull nyari satu pembalap. Terus tiba-tiba either Yuki, karena Yuki dapat kan end of season test naik Red Bull. Betul. Nah, nanti Ini. tinggal itu nanti juga bakal lumayan seru tuh. Yuki sama Lawson menurut gue Tes.
santai aja. Kalau gue jadi Horner ya, gue akan memperlakukan Yuki dan Lawson persis kayak Albon sama Gasly. Jadi gue akan naikin Yuki duluan karena dia senior. Kalau Yuki nggak perform, langsung gue ganti tengah musim Lawson naik ke Red Bull. Ganti Sama. Lawson ya. Oh, itu menarik. Jadi Perez kita buang, salah satu kan di Vicar, satunya kosong, langsung masukin Colapinto. Itu karena menurut gue udah ada menurut gue Colapinto nih, udah enak ada Colapinto yang juga cari kerja kan. Daripada lu, Pasti kenceng. maksud Kalau gue gitu tuh. alasan mempertahankan Perez tuh apa? Itu doang loh. Apain gitu? WCC nggak bisa nolong. kita butuh Perez keluar dulu untuk Kartel, bisa masukin kartel. Colapinto ke Vicar. El Cartel Iya. sponsor. Maksudnya gue masih nggak ada di benak gue tuh, maksudnya pemikirannya Red Bull tuh apa sih kok sampai segitunya nahan Perez gitu loh, maksud gue. Itu aja penasarannya gue di situ. Misalnya alasannya sponsor nih, duit Red Bull tuh banyak, kayak mereka nggak perlu amat kayak duit. Red Bull tuh banyak banget duitnya. Ya, gue Iya. nggak tahu ya itu bakal masuk ke hitung-hitungannya apa cost cap apa enggak gitu. Apakah ada kontrak kartel di sana yang kita nggak tahu? Nah, itu dia. Atau mungkin ada campur tayangan FIA kan 5-6 balapan yang lalu kan apa rumornya kan katanya lu jangan pecat abis Meksiko. mid-season lah, nanti tiket Iya. Meksikonya sepi kan. Nah, Ya. itu dia. Kalau pecat di mid-season tiket Meksikonya sepi kan. Ya, gitu. Jadi Ya, to be fair Menarik. pasti ada politik-politik kayak gitu. Bahkan tadi kan kita udah sempat omongin juga kan, itu mobil kalau bukan di Meksiko pasti udah di retire kan, karena emang udah nggak perform kan. ya. Gila, mobil-mobil jelek begitu masih diputerin sih. So ya, Plus kemarin udah jam start, nggak mau ngaku, kepukul juga nih orang nih. bukan jam start, anjir. Mana Bukan jam start. Ya bukan jam start, Dia maksudnya nggak ada di box. gitu. bukan, maksudnya startnya kan di depan gitu kan, dia kayak lompat gitu, Iya. majuan lah Bukan, istilahnya, bukan. majuan. Dia tuh, iya di nggak apa di kotaknya tuh. Maksudnya dia dia nggak bilang, ngaku, "It was a dia good bilangnya start." it was a great start, anjir, pukul juga nih. Delusional nih Gila biji emang. nih. Gemes ya gue aja. Tentang keluarga Gemes lokal. banget, menang-menang Warlock loh. Terus pas dia dibilang gini, oke, kita dapat 5 detik penalti karena lu jump start atau apapun itu false start lah. Terus False dia bilang start, kan, coba lu lihat lagi deh, keras perasaan gua enggak gitu. Aja masih aja nih orang. Iya, Bete banget. iya benar. Pede aja dulu gitu ya. Bete banget gua. Tapi sekali lagi, gua bukan benci Ceko, cuma gua lebih respect dia tuh mengakui kesalahan gitu loh Ah, guys. iya. Iya anjir. Gitu. Kalau Nggak kata ngaku dia tuh. pundit bola apa? Tinggalkanlah sepak bola sebelum sepak bola meninggalkanmu. Bener. Yoi. Jadi Kalau enggak, gampangnya itu tinggalkanlah sudah olahraga yang diri. membesarkan lu sebelum lu ditinggalin sama olahraga itu. Iya. Nih, Ceko tuh orangnya nggak sadar Ciumlah diri, ketika lu cowok. lagi momen di atas Gila. gitu. Bener, gue Gak lebih ada seneng sadar kayak dirinya Nico dia. Rosberg gitu. Dia pensiun di saat dia di atas gitu. Kalau sekarang, misalnya lu performa lu kayak gini Ceko, dan lu santai-santai, Red Bull tuh kayak nggak tahu aja Red Bull bisa langsung di kick lu, Iya, ya kan? kick and you're out gitu kan. Mungkin kalau misalnya lu kalau nge-kick gua duitnya bla bla bla, bodo amat, kayak Red Bull bisa bayar juga gitu. Lu kaya tapi lu meninggalkan F1-nya dengan jelek gitu, jadi bad guy aja gitu. Sayang gitu loh. Hmm. At least kalau lu meninggalkan sportnya kayak Vettel gitu kan, bagus. Ya walaupun gua tetap menyayangkan ya Vettel pensinya kenapa nggak pas di Ferrari aja gitu. But ya itu nanti Hamilton yang akan kayak gitu kayaknya. 2026 ya, Hamilton kalau nggak perform pensi dia. Lihat aja. Real. Yakin gue. 2027. 2027 mentok. 2 tahun 2027 dia nggak perform pasti pensiun. Ya, itu di saat Bearman akan ke Ferrari guys. Ferrari. Anjay. Hopefully guys. Si hopefully. paling Iya. Karena kalau misalnya Bearman-nya, ya kita juga nggak tahu sih Bearman bagus apa enggak. Karena kalau misalnya Bearman-nya bagus, Ferrari-nya nggak naik-naikin, tim lain nyolong gitu kan. Iya pasti. Ah itu. Iya. Siapa tahu. Kayak kita udah punya 3 tim besar lah, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, 4 tim besar ya. Jadi ada banyak nih, makanya Ferrari harus timingnya harus pas. Ya. Lagi-lagi gua masih Iya. bete ya kenapa Sainz dipindah. Tapi ya itu nanti another day lah, talk another day lah. Kita panjang kalau bahas ini. But ya, nggak habis-habis. oke, thank you so much. Itu aja guys. Kita sambil mungkin kita nggak bahas semua. Kalau misalnya ada yang kelewatan, silakan kalian komen aja. Mostly Jangan kita lupa udah komen, bahas guys. yang Either panas-panasnya di udah kita live ya. bahas. Dan jangan lupa juga kita akan prediksi Brazil ya. Prediksi Brazil. Gua Ferrari 1-2, udah bodo amat. Gua. Oh anjing. Karena Blok. bukan karena apa? Karena dibantu Verstappen.
Verstappen akan action lagi. Iya. Berarti kalau kayak gitu Verstappen nggak podium, Mike. Soalnya DNF sama Iya. Norris. Iya. Ya Gue itu Ferrari harapan. 1-2. DNF sama Norris. Ya kalau nggak 1-2, 1-3. Pokoknya yang menang Ferrari aja di besok. Bukan karena gue Mercy jumawa podium. guys, karena Verstappen guys. Mercy podium, guys. Intinya Ferrari besok cuma tinggal biasa aja, nggak usah aneh-aneh. Ah. Dah lu nyetir biasa aja Ferrari. Nanti semua serahkan ke Verstappen. Jangan khawatir. Ini nanti kalau T4 kejadian gue rasa Norris bakal ngelakuin apa yang dilakuin di ini pasti di mana? Di kota. Bodoh amat gue overtake outside of ini dikasih 5 Iya. detik. 5 detik yang penting gue jauh dari Verstappen, gue yakin. Iya bisa juga Ini sih. kalau beneran kejadian Gak leave me. mungkin 5 detik, Ham. Kalau misal kayak terjadi lagi, aku yakin harusnya ya, kalau ngelihat kemarin Verstappen harusnya nggak mungkin 5 detik. Enggak, Harusnya bukan. loh. Maksudnya kalau misalnya lu yang kejadiannya kayak kota, lu di apa overtake outside gitu, lu apa Verstappen udah ngaco gitu masuk braking tempat, terus Norris apa tetap floor dari luar, terus ini kan itu kan standar. Wah, 5 sama detik Verstappen kan. dikananin lagi. Dar. Iya, Wah. pasti. Iya. Karena Itu sampai di kanan banting juga. sana Di itu. kanan. Itu Bakal plot kayak twist. 2021, bakal Enggak, tapi kayak kalau 2021 itu lu bisa didisqualify dari championship sih. To be fair 97 kan Schumacher di disqualify dari championshipnya. Gue Ya. rasa Verstappen akan bermain di batas ambang-ambang yang diperbolehkan masih lah. Dulu F1 udah punya Kita- sejarah. Ya intinya 4 Kita balapan lihat ini aja akan panas besok guys buat. ya. 4 balapan ini akan panas. Pasti. Apalagi ada 2 sprint race. Lihat aja sprint race-nya. Ada 2 pilihan. Apakah sprint race-nya Verstappen juga udah akan nakal atau nakalnya nanti pas di race aja gitu. Jadi itu yang akan kita tunggu ya, karena sprint race-nya kita belum dapat nih semenjak Verstappen jadi agresif. Nah, besok kan sprint race. Jadi kita akan lihat Iya, malah apakah kemarin Vers- dia menang ya sprint ya. Sprint menang ya? Di Iya. Cota nggak ada sprint Kota ya? kan? Cota sprint ya? Atau Kota-kota. kota sprint kan? Oh, Cota sprint ya? Iya, kota. Apa? Ya, Cota- kok- Seingat gue kemarin dia sempat Cota yang menang, Cota yang menang kan? Norris kan sprintnya? Norris kan sih? Iya, enggak. Verstappen ya? Ntar ya. Verstappen. Iya, lupa gua. Verstappen. Lah kan di Amerika kan Verstappen nggak outscore Norris. Iya, Yang benar. Norris Oh iya goreng. iya. Berarti ini sprint race kedua guys ya. Oh iya sorry, Verstappen, Sainz, Norris. Iya gue lupa. Gue soalnya nggak nonton sprint race-nya, pantesan. Iya. Sprint race-nya gue nggak nonton guys. Aku juga nggak nonton. Iya. Lagi Jadi itu waktu gue di mana ya? Apa di Malaya waktu itu ya kayaknya? malah ya minggu. Iya, kayak di Malaya gue. Oke, sprint race-nya Verstappen, Sainz, Norris kemarin di Amerika guys ya. Ya jelas gak ada battle ya, karena Verstappen di depan. Gak di Iya. battlein sama Verstappen ya. Nah ini Gue besok rasa kita kalau lihat Verstappen ya. battle sama Norris, sama Sainz mungkin dikasih gitu kan. Ya kalau sama Pasti Sainz kan. dikasih. Ya kayak kemarin kan dikasih Iya. Sainz dikasih kan. Ya kan, jadi kan Verstappen emang udah bilang pokoknya fokus dia adalah Norris. Jadi hati-hati lah Norris. Mampus kau Norris. Gue kalau jadi Kelar. Norris sih, kalau jadi Norris sih gue bikin taruhan ke Max sih. Max, kita main FIFA. Kalau lu kalah, lu kasih gue ya battle-nya ya. Taunya Norris kalah anjir. Gitu kan. Jadi ya, kita akan tunggu guys. Ya. Prediksi. Gue tetap Ferrari 1-2. Gue pengen triple Ferrari, triple win Ferrari. Gue bebas mau Sainz lagi yang menang nggak apa-apa, walaupun gue fans Leclerc, it's okay. Yang penting Ferrari 3 kali menang, 2 Ferrari Ya, juga. Sial. Ayo Lo- Pal. Dari lo- Dopal apa dari gua? Tiganya kasih ke Mercedes besok. Oke. Piastri apa ya? Enggak, Mercedes gue. Aku percaya Mercedes juga. Ya. Mercy podium besok. Mercy Ya. podium. Verstappen sama Norris 3 poin. Bold prediction guys. Lu prediksinya Verstappen sama Norris crash. Gak poin dia bilang. Gak poin, Cok. Anjir, Kalaupun tabrakan dan bisa finish P12, P13 sidepodnya bolong. Flornya rusak. Wah itu rame panas berarti balapannya, Cok. Gue gak sabar. Gue jujur gak sabar guys ngelihat. Awalnya gue kayak aduh malas begadang lagi, tapi karena kemarin kayak gitu guys, worth guys. Oh my god. Gila. Oke. Ayo Rek. Lagi. Gimana Rek? Lu Eh, P3 gua- siapa Pal? P123 siapa?
Nopal belum? P1-nya Leclerc, aku pengen Leclerc Jurdun. Iya sih. Kalau Berarti itu kalau gue kemarin- I'll take it guys. Kalau kemarin dia finishnya di P1 gitu, Iya, kalau masalahnya Leclerc yang Ya satu, besok masih mungkin- bisa Jordan kalau Tapi kalau nih. besok di I NF know. dua-duanya. Nah Oh, iya, DNF sampai- sampai ya. kayak kemarin kan tuh Verstappen agak sama disayangkan. Norris DNF gitu kan. Jadi kalau dua-duanya DNF, Norris P1 udah koreng. Oke. Oke, Ilham. Verstappen ngincar Leclerc ya. Podium satunya lagi Mercy. Mercy. Oke, Regi. Aduh. Gue bukan tifosi ya, tapi gue dukung Ferrari 1-2 juga anjing. Yes. Semua gue lebih ini sains ya. Even if you are not a sains ya. tifosi, everybody is a tifosi, bro. Ferrari fan. Tiganya Mercedes deh. Russell kayak mungkin gue pengen Russell podium lagi lah di Brazil setelah 2022 ya. Oke. Udah. Ilham Out aja lah Verstappen. Shoot. Lucu ya, awal musim kita bikin prediksi kalau ada yang bilang Ferrari 1-2 itu kita bilangnya harapan dan Iya, beda prediksi dan tipis. harapan ya. Prediksi dan ini- harapan. Sekarang realistis. make sense lah. Lucu banget anjing. Make sense, Sekarang make sense lah. Bisa jadi WCC kan Lucu gokil banget ya. guys, sumpah dah. Ini Bisa Ferrari jadi. kalau di anime itu 90%. namanya karakter development guys. Jadi prediksi gue mungkin kayaknya kemungkinan besar yang menang bakal nggak kemungkinan besar sih, mungkin Ini prediksi, nggak ada mungkin. 50%. Prediksi, bro. Prediksi gak ada mungkin, Ya, Pak. ya, Gak ada mungkin. jadi either kayaknya Ferrari, Gak ada Terus kayaknya. Mercedes. Prediksi. Prediksi Ya, itu Ferrari, pasti. Leclerc win lah. Ferrari, Mercedes, McLaren mungkin. Jadi mungkin kayak Leclerc, Mungkin mulu. Hamilton atau Russell, kemudian yang ketiga itu ada si Oscar. Piastri. Karena 4 dan 5 Leclerc tahun lalu di NF kan ya? Yang dia mistake di pas formation lap itu ya? Tahun lalu gak sih itu? Di Brazil. Lupa gua. mistake for Lupa anjir. Formation lap Leclerc pernah mistake kalau nggak salah. Gua lupa di Brazil Oh, gua yang ingatnya. ini yang mobilnya rusak, yang mobilnya Iya. rusak di abis 45 itu kan lagi naik terus mobilnya rear Iya. apa, Parkir rear nggak lock sih? terus tiba-tiba Parkir. mobilnya mundur Ya, gitu. itu kan Yang ini Leclerc tahun lalu apa tiba-tiba 2 tahun lalu ya? nonton. Lupa gua. Tahun lalu bukan sih? Nanti kita cek guys. Nanti Ya sambil intinya dibahas Leclerc di pernah live comment caur lah di Brazil, guys. ya lucknya caur. Lucknya Menurut caur. gua kayaknya expect bakal ada 3 tim di podium maybe. Orangnya siapa nggak ketahuan, 3 timnya dan itu pasti bukan. Jadi dan 3 P1-nya timnya menurut gua lu nggak taruh Ferrari, Red Bull ya. tapi Kemungkinan besar Ferrari, either Ferrari atau Mercedes justru. Mercedes selalu prediksi Gue lagi nih prediksi. lebih condong Ferrari. Tadi Ya kan udah. bilang Ferrari kan. Udah Ferrari. Ya udah Condong Ferrari satu Ferrari, 2 siapa? Mercedes. Dua Mercedes, 3-nya McLaren. Oke, itu guys ya prediksi dari Anjay. kami berempat. Silakan tulis prediksi kalian semua di kolom komentar secepatnya karena balapannya udah hari besok lagi, minggu besok lagi nih. Senin subuh by the way jam Iya 12 nih, iya nih. jam 12 malam WIB, minggu Yes. 12 malam WIB ya. Empat. Di Nopal jam 4 pagi. Kemarin gua juga jam 4 pal nonton kuali. Lu jam 7, jam 8 enak. Iya anjing Dia udah bisa bangun tidur cok. dulu, gue jam 6 anjir, nggak ada gue tidur Lu dulu. jam 4 kayak sahur lah, pal easy lah. Iya, emang. Easy lah. Emang. Iya anjing. Tutorial sahur, guys. Curang anjir. Nopal kalau jam 7 dia bisa tidur dulu anjir. Kalau Ilham jam 6 nggak ada tidur dulu. Enggak, di dia kan Jam jam 2. 4. Besok di lu jam 2 balapannya. Di Nopal kan jam 4. Iya, di tempat ente jam 2. Jam 2 ya benar. Jam Di gua 2 jam 2. gitu. Oke guys, itu Iya. aja ya. Perhitungan antara perbedaan orang Australia dan Jepang guys ya. Itu ya. Emang kita semua ini podcast mancanegara guys ya. Mancanegara nih. Mancanegara. Oh, iya. Thank you so much sekali lagi yang udah Australia. mendengarkan. Sekali lagi Thank kalau you. kami ada yang kurang tulis saja di chat. Nanti kita akan baca satu-satu. Biasanya Ilham yang sering balesin. Nanti tenang aja. Dan jangan lupa juga untuk like, mampir ke channel kita masing-masing. Amen. Ada di deskripsi. Dan juga subscribe ke channelnya F1 Speed. Bantu kami ke 100.000 subscriber. Thank you so much 100.000 subs. yang udah nonton. Semoga podcast Tifosi kembali di next episode guys ya. Thank you so much. Selamat pagi, siang, sore, Bye. malam. Selamat menikmati. Bye-bye. Iya lagi anjing.